yang mengantarkan kita, Allah yang setia. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami yang penuh salah dan dosa ini diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa menyatakan bakti kami, puji kami, sembah kami. Dan kami juga mau belajar daripada firman-Mu. Terima kasih kalau kami masih boleh bersekutu. Terima kasih ya Tuhan. Diampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan sungguh berkenan di hadapan-Mu. Mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat mengambil saat teduh sejenak. Pembimbing kita terambil dari
Wahyu 2 ayatnya yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita akan memulai ibadah kita di hari ini. Satu pujian yang kita naikkan, Bapa Surgawi memeliharaku. Bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit kembali dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian. Semoga dengan kesaksian ini kita boleh diberkati dan dikuatkan.
Kita akan persiapkan hati kita untuk firman Tuhan boleh berbicara pagi hari ini bagi kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia Tuhan menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani, ku tetap setia untuk melayani-Mu Tuhan. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tuhan, ini menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kondisi hari-hari ini kadangkala membuat kami takut. Tapi pagi hari ini kami menikmati pujian ini Tuhan, bahwa dalam kondisi apapun kami mau berkata, kami mau belajar terus untuk melayani Engkau. Tuhan, menolong setiap kami, supaya pujian ini bukan sekedar kami naikkan, tapi biarlah ini menjadi doa kami, pergumulan kami, bahwa di tengah-tengah kondisi sesulit apapun Tuhan, kami mau belajar setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan diberkati lewat firman Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu, sehingga firman Tuhan hari ini meneguhkan setiap kami, mendengkur setiap kami, bahkan membawa kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, sekalipun kondisi kami sulit hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kami mau kembalikan kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan satu anugerah untuk kita bisa menikmati hidup sampai detik ini. Kita akan belajar dari bagian firman Tuhan yang sangat memberkati saya secara pribadi, dan saya rindu firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Tema kita hari ini tetap setia. Kita akan membuka dalam Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat yang ke-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sedikit latar belakang dari Smyrna. Saudara, Smyrna itu terletak di Asia Kecil. Smyrna adalah kota yang indah. Menurut para penafsir ketika saya mempelajari bagian ini, dan dalam tulisan William Barclay, dari semua kota di Asia, Smyrna adalah kota yang paling indah. Dan sampai-sampai orang menamakannya mahkota Asia. Tetapi jemaat Smyrna mengalami satu kepahitan dan penderitaan. Saudara, Smyrna berasal dari kata mur yang artinya pahit. Sehingga benarlah arti kata ini, karena memang jemaat Smyrna mengalami satu kondisi yang begitu sulit, mengalami satu penderitaan yang begitu sulit. Ayat yang ke-8,
Kita baca, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Smyrna, dan pastinya surat ini berasal dari Tuhan Yesus. Karena dikatakan di sana, firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat yang ke-9 menjadi isi surat dalam bagian ini. Isinya apa? Isinya menggambarkan tentang situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Ayat yang ke-9 diawali dengan kata, aku tahu. Aku tahu artinya Tuhan mengenal jemaat Smyrna. Menurut saya pengenalan ini adalah sebuah relasi yang begitu baik antara jemaat dan Tuhan Yesus. Ada perhatian yang khusus. Sampai-sampai Tuhan menyuruh untuk menuliskan surat, menyuruh Yohanes untuk menulis surat kepada jemaat yang ada di Smyrna. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguatkan dan menghiburkan jemaat yang ada di Smyrna, supaya mereka tetap bertahan dalam penderitaan yang saat ini mereka alami. Dalam konteks ini, apa sih yang Tuhan Yesus tahu tentang jemaat yang ada di Smyrna? Yang pertama kita melihat ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu. Artinya Tuhan tahu tentang kesusahan mereka. Ketika saya mempelajari bagian ini, saya melihat bahasa aslinya, kesusahan dalam ayat ini menggunakan kata Yunani thlipsis, menunjukkan kesusahan yang begitu berat, tidak menunjukkan kepada susahan yang biasa. Seperti yang seringkali kita alami, seperti kita nggak punya uang, nggak bisa pulang kampung karena corona, ditunda nikah karena corona, ditunda wisuda karena corona, kesusahan karena ditinggal pacar, suami selingkuh, pacar ditikung teman sendiri, putus cinta. Bukan kesusahan-kesusahan seperti ini. Walaupun sebenarnya kesusahan ini itu juga menyakitkan buat kita. Tapi yang dialami oleh jemaat yang di Smyrna tidak berbicara tentang kesusahan yang seperti ini. Mereka sedang berhadapan dengan penyesat yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, dan pastinya tidak mengakui kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Bahkan jemaat sedang menghadapi orang-orang Yahudi yang pada waktu itu sedang memusuhi mereka. Itulah kesusahan mereka. Mereka akan mengalami satu penderitaan yang bukan karena mereka buat, tetapi justru karena Tuhan. Mereka mengalami satu penderitaan karena mereka tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dalam konteks ini apa saja yang Tuhan Yesus tahu tentang jemaat yang ada di Smyrna? Yang kedua, Tuhan Yesus tahu tentang kemiskinan mereka. Kata kemiskinan dalam bagian ini ptosia, yang berasal dari kata dasar petokos, artinya tidak punya apa-apa. Secara ekonomi mereka benar-benar melarat, sangat miskin, sampai nggak punya apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ini satu kondisi yang sulit. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, ekonomi di Indonesia mulai sulit hari-hari ini. Mungkin ada saudara-saudara kita, bahkan mungkin jemaat Tuhan sedang mengalami satu kondisi ekonomi yang sulit. Ini gak mudah. Dan itu yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Kemiskinan mereka benar-benar mereka gak punya apa-apa. Kenapa mereka mengalami kemiskinan yang begitu luar biasa? Karena mereka sedang diperlakukan gak adil di tengah-tengah tempat itu. Bahkan sering mereka mengalami diskriminasi, mereka dirampas, bahkan mereka diperlakukan gak adil. Itu yang mereka alami. Tuhan tahu. Yang ketiga, Tuhan Yesus tahu tentang kefasikan dan kepalsuan musuh-musuh mereka, yang dikatakan dalam bagian ini yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai jemaah iblis. Mereka sering difitnah, mereka dicela, mereka mendapat perlakuan diskriminatif, diadukan kepada pemerintahan Roma, karena memang
mereka nggak mau kompromi, mereka nggak mau ikut melakukan praktek penyembahan kepada kaisar. Sehingga orang Yahudi berusaha untuk menyampaikan kepada pemerintah setempat supaya mereka dapat ganjaran. Sebenarnya kalau kita melihat sejarahnya ya, mereka sebenarnya diberi, orang-orang percaya di sana diberi hak untuk menjalankan agama mereka sendiri. Mereka bisa beribadah kepada Tuhan mereka. Tapi itu hanya sampai pada tahun 70. Setelah bait suci dihancurkan, sejak saat itu orang Yahudi terus mengadukan orang Kristen kepada pemerintah Roma. Akibatnya orang percaya tidak lagi menikmati perlindungan sebagai warga negara. Sebaliknya mereka terus difitnah, mereka dianiaya, bahkan sampai ada orang-orang yang karena mereka tetap mempercayai Tuhan, mereka dibunuh. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya melihat betapa sulitnya keadaan jemaat Smyrna pada waktu itu. Apa yang menyebabkan mereka mengalami kondisi yang begitu berat? Ada orang-orang Yahudi yang tidak mempercayai Tuhan, yang mereka mengklaim diri mereka sebagai umat Tuhan. Mereka katanya taat kepada hukum Taurat, akan tetapi justru mereka yang menyebabkan penderitaan yang dirasakan oleh gereja yang ada di Smyrna, oleh orang-orang percaya yang ada di Smyrna. Yang keempat, apa sih yang Tuhan tahu tentang jemaat Smyrna dalam konteks ini? Yang keempat, Tuhan tahu mereka masuk dalam ujian. Dalam kondisi ini Bapak Ibu, apa sih yang kita harapkan? Kalau kita sebagai orang-orang percaya hari-hari ini diperhadapkan di tengah-tengah kondisi yang dialami oleh jemaat Smyrna, apa yang kita harapkan dari Tuhan Yesus? Pastinya kita mulai berkata, aku berharap dong Tuhan ngomong, Tuhan akan mengangkat, melepaskan aku dari semua, dari kemiskinan, dari penderitaan yang sedang terjadi dalam hidupku. Tetapi Tuhan gak melakukannya. Tuhan tahu mengenai penderitaan jemaat di Smyrna. Dia tahu, tetapi dia tidak membebaskan mereka dari penderitaan. Dia tidak mengangkat kemiskinan mereka. Dia tidak menegur atau langsung menghukum orang yang memfitnah, yang mengadukan jemaat yang ada di Smyrna. Justru Tuhan ngomong gini. Dalam ayat yang ke-10, Tuhan ngomong, jangan takut. Saya akan bacakan ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Tuhan ngomong, jangan takut. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang mengalami satu tekanan yang berat, ada orang yang tiba-tiba datang kepada Bapak Ibu, bilang jangan takut terhadap hal-hal yang masih akan terus kamu derita. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Pasti kita mulai, aduh gimana sih? Aku mengalami kondisi yang berat, justru dia ngomong ke saya, jangan takut, karena akan ada terus penderitaan yang kamu alami. Bukannya malah menguatkan, menghiburkan. Mungkin kita mulai berpikir seperti itu. Tetapi firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Smyrna dikatakan, jangan takut terhadap hal-hal yang masih akan kamu derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, diuji. Saya lebih suka kata diuji. Tadi secara politik mereka dipaksa untuk mengakui bahwa kaisar adalah Allah. Mereka dipaksa untuk melakukan praktek-praktek penyembahan kepada kaisar. Secara sosial, Smyrna itu kota yang kaya Bapak Ibu Saudara. Kota yang begitu indah. Harusnya mereka tidak hidup dalam kemiskinan. Tetapi kenyataannya orang-orang Kristen di sana mengalami kemiskinan. Kenapa? Karena dalam bisnis mereka melakukan dengan cara yang benar, sehingga orang tidak suka berbisnis dengan mereka. Mereka dibenci, toko-toko mereka dirampas, rumah mereka diambil alih, mereka tidak diterima sebagai pekerja. Itu yang mereka alami. Penderitaan itu bahkan belum cukup. Ayat yang ke-10 dikatakan,
Saya sambung, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat yang ke-10 dikatakan di sini, penderitaan itu akan terus berlanjut. Bukan sekedar secara ekonomi, secara sosial diperlakukan, tetapi ada waktunya, masanya kamu akan mengalami satu penderitaan, kamu akan ditangkap, kamu akan dipenjara, bahkan kamu akan dianiaya, bahkan sampai mati karena nama Kristus. Dikatakan di sana ayat yang ke-10, banyak penafsir menganggap bahwa 10 hari di sana menunjuk 10 masa penderitaan bagi gereja Tuhan yang akan dialami dalam masa pemerintahan Kaisar Romawi. Dan tidak terkecuali jemaat Smyrna ikut dalam bagian itu. Yang kedua, apa nasihat Tuhan Yesus kepada jemaat yang ada di Smyrna? Yang kedua dikatakan di sini, tetaplah setia sampai mati. Yang pertama tadi katakan jangan takut. Yang kedua dikatakan tetaplah setia sampai mati. Tuhan memberikan satu perintah supaya jemaat Smyrna tetap setia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Orang bisa setia kalau itu menguntungkan buat dia. Sama seperti kita, ketika kita bisa setia karena ada sesuatu yang kita diuntungkan. Ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, kita setia. Ketika kehidupan kita semuanya baik-baik, kita setia. Ketika kehidupan kita mulai di tengah tekanan, masih mampukah kita setia? Saudara, sepertinya kesetiaan itu tergantung cuaca. Ketika hati kita lagi mendung, kita gak bersemangat. Ketika hati kita lagi cerah, kita bisa menggebu-gebu ikut Tuhan. Ketika semuanya baik-baik, maka kita setia. Tapi dalam konteks ini, Tuhan mau ngomong kepada kita untuk kita tetap setia sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Bapak Ibu, setia dibutuhkan komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah sebuah keputusan hati ataupun janji yang tertanam di dalam hati untuk tetap taat dan setia meski keadaan tidak baik. Artinya kesetiaan itu harus disertai dengan komitmen. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka komitmen kita akan setia sampai akhir walaupun kondisinya nggak baik. Saudara, menjadi pertanyaannya dalam hidup kita, di tengah-tengah kondisi ini, hampir 3 bulan kita mengalami satu pandemi yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Kita mulai merasakan lelah, kita mulai merasakan capek dengan kondisi ini. Sama seperti yang disampaikannya kepada jemaat yang ada di Smyrna. Masihkah engkau mau setia? Firman Tuhan juga berbicara kepada saya secara pribadi. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, di tengah-tengah kesulitan yang hari-hari ini kita alami, masihkah kita setia? Setia terhadap apa? Hari-hari ini mungkin kita akan dituntut setia dengan doa-doa kita, setia dengan ibadah kita, setia dengan pembacaan firman Tuhan. Walaupun kita kayaknya terus berdoa, tapi kayaknya Tuhan belum jawab-jawab. Masihkah kita mau setia? Kita berdoa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak juga. Masihkah kita tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan? Hari-hari ini kita ibadahnya lewat live streaming atau online dari YouTube. Masihkah kita setia dalam ibadah kita? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Tetaplah setia. Bahkan setia sampai mati. Tuhan gak sekedar ngomong, tapi Tuhan sudah membuktikannya bahwa Dia setia kepada kita. Dia setia kepada janji-janjinya. Bahkan Dia setia untuk menyelamatkan kita.
Dan saya ingat Bapak Ibu Saudara, peristiwa Daniel pasal yang ke-6, waktu itu Daniel diperhadapkan dengan kematian. Dia tahu pada waktu dia tetap setia kepada Tuhan, maka akan ada hukuman. Waktu itu diberikan satu perintah ketika ada orang yang tidak menyembah kepada patung Nebukadnezar, orang itu akan dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang Daniel lakukan? Dia tahu akan ada bahaya yang akan terjadi di depannya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia setia, dia datang kepada Tuhan dengan doa-doanya. Dia tetap setia 3 kali berdoa kepada Tuhan. Dia setia berdoa kepada Tuhan. Sampai kita melihat bagaimana dia dimasukkan ke dalam gua singa. Dia tetap setia. Saya tahu itu pergumulan yang gak mudah untuk Daniel. Saya tahu ketika jemaat Smyrna mengalami satu penderitaan yang berat, ini gak mudah bagi mereka. Tapi mereka belajar setia. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempelajari bagian ini, kenapa sih? Saya mulai bertanya-tanya dalam pribadi saya, kenapa mereka mampu sekuat ini? Kenapa Daniel mampu tetap setia dalam doa-doanya sekalipun dia tahu dia akan mengalami kematian? Kenapa dia tetap setia kepada Tuhan, mempertahankan imannya kepada Tuhan sekalipun dia tahu dia akan mati karena dia mempercayai Tuhan? Satu kuncinya Bapak Ibu Saudara, Daniel, jemaat Smyrna, mereka membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita boleh melihat bagaimana mereka tetap sampai kalau kita lihat bagian ini, jemaat Smyrna, jemaat yang tidak dikoreksi. Mereka dipuji karena mereka punya iman yang tetap setia kepada Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga mengalami tekanan berat. Masalah ekonomi, keluarga, masalah relasi, pendidikan, kita mulai lelah, kita mulai kecewa, kita mulai putus asa. Tapi masih bisakah kita berkata, Tuhan, aku mau setia? Kita nggak tahu ke depan seperti apa kehidupan kita. Akan ada begitu banyak perubahan yang terjadi. Gereja juga akan mungkin mengalami perubahan karena udah biasa dengan kehidupan yang beberapa bulan ini. Kita nggak tahu. Tetapi mampukah kita masih tetap setia dalam iman kita kepada Tuhan? Komitmen dan kesetiaan itu membutuhkan ujian. Mungkin hari-hari ini adalah ujian untuk kita. Masihkah kita tetap mencintai Tuhan? Masihkah kita tetap mengasihi Tuhan? Sekalipun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang merasa lelah, saya rindu kita membangun satu relasi yang intim dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika bagian ini kita lakukan, maka ada satu kekuatan yang Tuhan kerjakan. Maka kita akan mengingat terus janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita sekalipun kondisi kita kurang baik. Dia akan berjanji akan memberkati kita, menolong kita, menguatkan kita sekalipun kondisinya gak baik. Dan yang paling penting dalam bagian ini ada janji Tuhan yang harus tetap kita pegang. Dalam ayat yang ke-10 bagian terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini bagian yang sangat penting. Saudara, jemaat Smyrna tidak memusingkan juga penderitaan mereka sekalipun mereka merasa tekanan itu. Karena mereka tahu ada satu janji yang tidak pernah diingkari oleh Tuhan. Dia berjanji dia akan memberikan satu mahkota kehidupan yang akan kita nikmati bersama-sama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kesusahan kita hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan kerjakan bagi kita.
Kita akan menikmati bagaimana Allah memberikan imbalan atas kesusahan, atas kemiskinan, atas apapun yang kita alami hari-hari ini. Kalau kita tetap setia, Dia akan memberikan mahkota kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah dengan doa-doamu. Tetaplah setia dengan engkau mencari Tuhan, dengan membaca firman Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah bangun relasimu dengan Tuhan, sehingga iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun nanti selesai corona, ada hal yang semakin sulit kita hadapi, kita akan terus berkata, aku mau tetap setia Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu setia untuk aku. Dan belajarlah terus, dengarkanlah firman Tuhan. Kalau ada begitu banyak penafsir-penafsir, bahkan pengkhotbah-pengkhotbah, teolog-teolog mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang baik. Yang sakit akan disembuhkan, corona akan cepat dimusnahkan. Tapi sampai hari ini corona masih berjalan. Penderitaan yang kita alami masih terus berjalan. Artinya ikut Tuhan bukan berarti semuanya akan baik-baik saja. Ikut Tuhan kita juga akan mengalami ujian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bertahanlah, berharaplah kepada Tuhan. Teruslah membangun relasi dengan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami satu kekuatan dari Tuhan. Sekalipun akan ada hal-hal yang membuat kita semakin hari semakin mengalami kesulitan. Biarlah firman Tuhan menolong kita, memberkati kita, pribadi lepas pribadi. Berjuanglah terus untuk tetap setia kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita pribadi lepas pribadi. Amin. Saudara meresponi firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami seperti jemaat di Smyrna. Ajar kami tetap setia dalam segala keterpurukan. Ajar kami tetap percaya dalam segala ketidakpastian. Ajar kami ya Tuhan, terus mengikuti Engkau dan mengiring Engkau dalam segala masa yang belum jelas ini. Kami tahu Tuhan berjanji dan Tuhan tidak pernah mengingkari. Tuhan menyertai kami. Bagi kami Engkaulah segalanya ya Tuhan. Tapi kami tetap memohonkan kiranya belas kasihan Tuhan menyapa setiap kami, menolong setiap kami, terutama kepada saudara-saudara kami yang sudah diambang batas kekuatannya. Kasihanilah mereka Tuhan dan tolonglah mereka supaya mereka tidak meninggalkan iman dan tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Kita menyanyikan satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku
memberkati persembahan kami, agar boleh layak bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Kita menyanyikan satu pujian, penolong hidup. Kita meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kasih setiamu selalu dinyatakan kepada kami yang sungguh-sungguh berserah kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, menolong, membasuh kami dari segala dosa, menguatkan kami dari segala kelemahan kami, dan menopang langkah-langkah hidup kami. Kepadamu lah ya Tuhan, kami mempercayakan hidup kami dengan segala pergumulannya. Jemaat sekalian, marilah terimalah berkat Tuhan. Kiranya kebesaran, kemurahan, kebaikan Allah Bapa Surgawi memeluk hidup kita dan menopang hidup kita. Kiranya cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dapat kita rasakan di hari-hari ini. Dan kiranya pertolongan, topangan, kekuatan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus menuntun langkah-langkah hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima
Amin. Ibadah kita telah selesai dan minggu depan kita tetap beribadah seperti biasanya tepat pukul jam 10 di YouTube Gereja Kristen Parosia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.